Teman-teman semua, kembali lagi ke channel gue. Di sini gue bakal ngebahas tentang loker tambang lagi, teman-teman. Gue sharing-sharing informasi aja, sharing-sharing apa yang gue tahu. Nah, ini gue bakal ngejawab satu pertanyaan dari teman kita di YouTube, yaitu dengan nama Muhammad Al-Aziz. Bertanya bahwa menurut masnya prospek pertambangan masih baguskah ke depannya? Dan soalnya saya masih ragu dalam memilih jurusan teknik, mas. Bingung masih mau pilih mana? Nah, oke, ini untuk orang yang masih bingung untuk memilih jurusan apa dan kepengen jadi apa. Ini bagus ya, pertanyaan yang bagus, dan gue appreciate banget sama kayak pemuda-pemuda ataupun masih remaja-remaja yang sebelum memasuki universitas ataupun melihat peluang, dia tuh harus mengecek dulu apakah setelah lulus dia bakal jadi apa dan prospeknya kayak gimana dan bagaimana karirnya ke depannya gitu ya. Karena hal ini patut banget kalian lakuin di masa muda, apalagi kalian SMA. Jadi kalau kalian masih remaja, masih SMA, jangan kalian hanya mikirin pacar-pacaran ataupun hal-hal yang lain lah ibaratnya ya. Jadi kalian harus mikirin masa depan kalian ini enaknya jadi apa ya, kurang lebih jadi apa ya, dan harus follow your passion, teman-teman. Jadi nggak bisa sembarangan milih. Oke, sekarang kita bahas prospek pekerjaan di tambang dulu. Oke, jadi kita baca dulu dari riset ataupun bukan riset ya, dari data kependudukan. Ini ada data dari volume produksi pertambangan bahan galian di 2019 sama 2021. Jadi kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi masih banyak banget dari 2019 sampai 2021, masih banyak banget bahan galian yang kita miliki orang Indonesia gitu ya. Jadi belum ada penurunan yang sangat drastis. Emang di sini terlihat 2019 ke 2020 turun drastis ya. Cuma ini mungkin ada karena ada Covid, teman-teman, ada kemarin pandemi, jadi produksi pun menurun. Mungkin ya, ini masih mungkin teman-teman, karena di sini nggak dikasih alasannya. Dan untuk bahan galian ini ternyata emang masih banyak tempat ataupun perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan terkait bahan galian. Nah, pasir, batu andesit, kerikil, batu kapur, pasir kuarsa, marmer itu masih banyak ya. Oke, lanjut ke bahan galian ini yang tadi lanjutannya ada zeolit dan batu andesit, granit lainnya. Karena ini apa? Ini kebutuhan untuk membangun rumah dan sebagainya berasal dari bahan galian ini, teman-teman. Jadi ini salah satu produksi yang harus kalian cermati kalau kalian pengen kerja di tambang. Karena ini bakal terus berkelanjutan untuk pembangunan rumah ataupun pembangunan ke depannya untuk Indonesia. Jadi untuk bahan galian ini masih prospek ya, teman-teman. Oke, untuk produksi barang tambang mineral di 2019 sampai 2021 ada batu bara, bauksit, nikel, emas, perak, granit dan sebagainya. Ini kalau kita bisa lihat, teman-teman, di 2020 ini ada yang naik, ada yang turun, dan di 2021 hampir semuanya ini mulai menaik ataupun menanjak, teman-teman. Ya emang karena kemarin masih pasca pandemi kali ya di 2022, jadi emang produksinya sedikit menurun. Cuma emang ada yang naik ya, kayak di bauksit ini naik. Nah, untuk cadangan barang tambang mineral ini masih sangat prospek, teman-teman, karena emang masih banyak banget kebutuhannya. Jadi kenapa gue bilang prospek gini? Pertama, bahwa ternyata Indonesia ataupun negara-negara lain masih membutuhkan bahan tambang ini, teman-teman. Kalau misalnya emang udah nggak ada demand, udah nggak ada kemauan ataupun nggak ada pembelian terkait bahan-bahan ini, gue pastiin bahwa ini bukan hal yang prospek buat kalian yang mau ngambil jurusan pertambangan. Tapi karena masih membutuhkan di berbagai negara termasuk Indonesia, jadi ini masih bahan yang prospek. Cuma perlu digarisbawahi, teman-teman, batuan dan sebagai macamnya yang ada di tambang mineral ataupun yang tadi bahan galian itu semua tidak bisa diperbarui dengan instan. Maksudnya bukan renewable energi ataupun bukan renewable material ya, teman-teman. Jadi begitu ditambang hilang dan tidak bisa ada penggantinya. Jadi kita harus cek dulu cadangan di Indonesia. Kalau misalnya cadangan itu masih banyak, itu termasuk prospek. Cuma kalau gue lihat emang nggak banyak yang menampilkan cadangan itu sisanya berapa gitu ya. Paling banyak ya produksi gitu ya. Dan kalau gue lihat untuk batu bara ini sudah mulai menurun dan hampir semua energi ataupun batuan-batuan yang tidak renewable ini sudah mulai turun. Tapi tenang, karena emang demandnya masih banyak atau permintaan pasar masih banyak, jadi ini bisa masih produksi masih cukup lama gitu ya. Cuma nanti bisa kita lihat perkembangan zamannya, oke? Lalu untuk kenapa gue bilang
tadi batu bara ataupun energi-energi itu sangat banyak demand ya? Karena kita lihat di sini di tahun 2020 dari ISDM teman-teman, dari Kementerian ESDM ini bahwa batu bara sumbang 63% bahan bakar pembangkit. Jadi kalau kalian mikir gini, batu bara bakal habis, batu bara bakal ataupun batu bara bakal ditinggalkan, disisakan gitu ya, karena emang nggak prospek, itu salah besar teman-teman. Karena kalau nggak ada batu bara, listrik kalian udah nggak ada teman-teman, padam. Jadi kalau kalian yang mengeluh bahwa batu bara ini harus digimanakan dan harus dihentikan dan lain-lain, kalian pikir aja, kalian nggak pakai HP aja sejam 2 jam tanpa internet ataupun tanpa listrik, saya yakin kalian bakal kebingungan. Bener nggak teman-teman? Nah, maka dari itu batu bara ini harus survive karena dia menyumbang 63%. Ini data tahun 2020, gua balikin lagi ya. Oke. Dan kalau misalnya emang Indonesia masih butuh batu bara, termasuk tempat ataupun negara-negara lain, jadi prospeknya masih banyak banget. Tapi ini saran, karena ini udah untuk prospek gue cuma ngasih segitu aja teman-teman. Ini bahwa ternyata kuliah di tambang ini masih prospek ya teman-teman. Jadi kalian yang mau ngambil kuliah pertambangan is okay, karena masih banyak jalannya. Nah, ini satu lagi dari gue. Kalau kalian udah kerja, udah lulus, udah kerja, harus banyak-banyak belajar ke tempat lain. Contohnya gini, kalian udah di batu bara, kalau bisa, kalau misalnya kalian dapat kesempatan, kalian coba ke mineral lain, entah ke nikel, entah ke emas. Kenapa? Karena kalau misalnya saat itu tiba-tiba emang merosot ataupun tiba-tiba batu bara harganya turun dan sebagainya macam, kalian udah punya ilmu ke tempat lain. Jadi kalian nggak terjebak di situ gitu ya teman-teman. Jadi perbanyaklah ilmu, perbanyaklah channel, jadi biar kalian bisa terus survive. Karena gini teman-teman, prospek nggak prospek ini tergantung dari teman-teman. Sekarang gini, kalau kalian ngambil kuliah misalnya ya, bukan saya mau ngasih doktrin bahwa misalnya jurusan yang gua sebut ini adalah jurusan yang nggak prospek, bukan teman-teman. Misalnya kalau ngambil manajemen ini prospek banget, di mana-mana perusahaan butuh manajemen, ataupun ilmu komunikasi ya teman-teman, itu hampir semua perusahaan butuh jurusan tersebut. Tapi pertama, saingannya, apakah saingannya worth it untuk kalian? Misalnya satu lowongan pekerjaan tiba-tiba diserbu dengan 1.000 orang, kesempatannya sangat kecil, benar tidak? Sedangkan di pertambangan kan nggak banyak ya universitas yang membuka pertambangan, dan juga lulusan dari pertambangan nggak terlalu banyak dibandingin tadi jurusan yang gue sebutin kayak manajemen gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian masih teknik terus belum dapat pekerjaan, jangan berkecil hati karena kalian mungkin belum dapat saatnya aja. Jadi kalian terus coba dan kembangin kemampuan kalian. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rizky Rifai. Halo Kak, saya mau nanya, bisa tidak lulusan fresh graduate ilmu komunikasi jurusan public relation kerja di perusahaan tambang? Oke, di pertambangan ini bukan hanya semuanya teknik teman-teman, karena semua jurusan ada, dari hukum, manajemen, semuanya, psikologi itu ada semua. Di BUMA ini juga ada, bukan persyaratan pendidikan, ada ekonomi, akunting, ilmu administrasi, perpajakan, industri, elektro, sipil, informatika. Jadi banyak teman-teman. Dan ini sebenarnya nggak valid ya, karena ini udah tanggal 9 Januari kemarin, jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Cuma ini sedikit gambaran buat teman-teman bahwa di tambang ini luas, nggak cuma teknik aja. Dan kalau misalnya kalian mau ngambil jurusan pertambangan masih oke teman-teman, menurut gua masih oke karena prospeknya masih bagus. Itu aja. Kita tambah lagi, ada pertanyaan satu lagi dari William Matsumoto. Bang mau tanya seputar lamaran kerja di tambang. Dan kalau semisal berkasnya diselipin sertifikat TOEFL boleh atau enggak ya bang? Jujur, gua ini selalu selipin semua berkas yang menurut gua penting. Tapi yang penting adalah kalian kirim apa yang dimau sama perusahaan. Nah, lebihnya kalian bisa lebihkan apa yang menurut kalian mendukung lamaran kerja kalian. Mungkin itu aja teman-teman, semoga semua informasi ataupun semua yang gue berikan ini bermanfaat bagi kalian. Dan kalau kalian suka bisa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye!